semua, selamat datang di channel ini lagi. Kita akan lanjutin full hostnya ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Di episode kemarin, Minyuk bilang kalau ia menyukai Ji-eun dan meminta Ji-eun untuk menyukainya juga. Awalnya Ji-eun merasa bingung, tapi ia mengatakan bahwa ia akan menyukai Minyuk dan mau menjadi sahabatnya saat Minyuk merasa sepi. Sementara itu, Yongjae masih menunggu Ji-eun, tapi ia kaget saat melihat Ji-eun datang, lalu berpura-pura tidur di meja makan. Hehehe. Yongjae bertanya, "Bagaimana? Apa dia akan membuatkanmu film?" Ji-eun berkata, "Sebenarnya hari ini ulang tahunnya, dan Minyuk ingin merayakannya denganku. Dia bilang aku selalu membuatnya tertawa, dan ia senang jika aku berada di sampingnya. Dia juga bilang kalau dia menyukaiku." Yongjae langsung kaget dengar itu. Ji-eun berkata lagi, "Mungkin bagimu aku penanak nasi, tapi Minyuk menganggapku sebagai hadiah." Yongjae jadi tambah cemburu nih. Besoknya, Minyuk menemui Yongjae. Yongjae mengatakan pada Minyuk untuk memberitahunya jika ingin menemui Ji-eun dan jangan mempermainkan Ji-eun. Minyuk menjawab, "Aku tidak pernah mempermainkan Ji-eun, tapi mulai sekarang sebaiknya kau berhati-hati dan jangan sampai aku menangkap kesalahanmu." Minyuk mulai ngancem ya. Karena Yongjae takut kehilangan Ji-eun, akhirnya Yongjae menjelek-jelekan Minyuk di depan Ji-eun. Ia mengatakan bahwa Minyuk itu selalu dikelilingi banyak wanita dan ia juga seorang playboy. Ji-eun menjawab, "Kau tidak boleh begitu. Minyuk itu bersahabat denganku dan dia juga tahu kalau aku istrimu, jadi mana mungkin dia menyukaiku." Yongjae menjawab, "Memang tidak, tapi kau punya sesuatu yang membuat orang bahagia." Ji-eun mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada Minyuk karena selalu kesepian. Jadi dia ingin mengundang Minyuk untuk makan malam. Tapi Yongjae langsung menolaknya. Tapi esok harinya lagi, Yongjae berubah pikiran. Ia mengatakan kepada Ji-eun bahwa ia telah mengundang Minyuk untuk makan malam. Saat Minyuk menuju rumah Ji-eun, tidak sengaja ia bertemu dengan Hee-jin. Hee-jin yang emang orangnya ember, keceplosan nih ngomong bahwa Ji-eun dan Yongjae menikah kontrak. Minyuk jadi tahu deh. Sampai di rumah Ji-eun, Hee-jin langsung pamit. Ternyata Yongjae punya rencana lain nih. Dia ingin menunjukkan pada Minyuk bahwa ia sangat mesra dengan Ji-eun dan ingin membuat Minyuk menjauhi Ji-eun. Tapi tingkah Yongjae ini membuat Ji-eun risih. Yongjae juga menyuruh Ji-eun untuk berakting seperti ingin muntah, dan saat itu ia langsung memeluk Ji-eun. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Ji-eun hamil. Ji-eun berusaha melepaskan tangan Yongjae, tapi Yongjae tidak mau melepaskannya. Lucu ya ngelihat kelakuan Yongjae yang kekanak-kanakan itu. Dan kayaknya ia berhasil nih membuat Minyuk cemburu. Yongjae ngerasa senang, rencananya telah berhasil. Lalu ia mengajak Ji-eun untuk makan malam. Tapi tiba-tiba Haewon nelpon Yongjae dan mengajak ketemuan. Minyuk juga bersikap dingin sama Ji-eun saat Ji-eun datang dan memberikan naskah. Kemudian Ji-eun menunggu di restoran untuk makan malam sama Yongjae. Tapi Yongjae lagi nemenin Haewon yang lagi sedih karena cintanya ditolak sama Minyuk. Yongjae merasa kasihan sama Haewon. Haewon mengatakan bahwa ia selalu merasa kesepian dan sedih. Akhirnya karena nggak tega, Yongjae nemenin Haewon sampai Haewon tertidur. Sementara itu, Ji-eun masih menunggu di restoran sampai restoran itu mau nutup.
Di rumah, Ji-eun juga masih menunggu Yong-jae, tapi ternyata Yong-jae nggak pulang. Esok paginya, Ji-eun mencari Yong-jae di kamarnya, tapi Yong-jae juga belum pulang. Ji-eun kesel banget nih, dan saat Yong-jae pulang, Ji-eun marah sama Yong-jae karena ia selalu membuat Ji-eun menunggu. Ji-eun mengatakan, "Jika kau memang sangat menyukai Haewon, kenapa tidak mengatakannya?" Dasar bodoh. Akhirnya pertengkaran pun terjadi. Yong-jae kesal dan berkata, "Jangan mencampuri urusan pribadiku. Memangnya kau siapa? Kau tidak berarti apa-apa bagiku." Lalu Ji-eun menjawab, "Ya, aku tahu aku tidak berarti apa-apa bagimu. Dan mulai sekarang kau juga tidak berarti apa-apa bagiku." Gara-gara Haewon, Ji-eun sama Yong-jae berantem lagi. Ji-eun menyendiri dan ia duduk di sebuah taman. Ia membayangkan saat ia pertama bertemu dengan Yong-jae. Tak lama hujan turun dan Ji-eun neduh di sebuah telepon umum. Ji-eun menelpon Min-hyuk dan Min-hyuk langsung pergi untuk menjemput Ji-eun. Ji-eun tersenyum melihat Min-hyuk dan berkata, "Wah, kau cepat sekali datang." Sementara itu, Yong-jae sangat khawatir karena Ji-eun gak ada di rumah. Ia pun mencari Ji-eun. Ia berlari sambil memanggil Han Ji-eun. Tapi ia gak menemukan Han Ji-eun. Yong-jae benar-benar gelisah. Tak lama, Min-hyuk menelepon Yong-jae dan mengatakan bahwa Ji-eun ada di rumahnya. Yong-jae mengatakan bahwa ia akan menjemput Ji-eun, tapi Min-hyuk menolaknya dan mengatakan bahwa ia yang akan mengantarkan Ji-eun. Min-hyuk juga berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk merebut Ji-eun dari Yong-jae. Wah, perasaan Yong-jae jadi kacau nih. Meskipun Min-hyuk melarangnya, tapi Yong-jae tetap datang dan menjemput Ji-eun. Yong-jae menarik Ji-eun untuk diajak pulang, tapi Ji-eun sempat melepaskan tangan Yong-jae. Lalu Ji-eun berpamitan kepada Min-hyuk. Sampai di rumah, Yong-jae marah nih sama Ji-eun karena ia pergi ke tempat Min-hyuk. Tapi Ji-eun diam aja, ternyata Ji-eun sakit. Kemudian Yong-jae mengompresnya dan menjaganya semalaman. Pagi harinya, saat Ji-eun bangun, Yong-jae tengah ada duduk di sampingnya. Lalu Yong-jae pergi dan menyediakan bubur untuk Ji-eun. Ji-eun ditelepon oleh nenek dan menyuruhnya datang ke rumah. Sampai di rumah, ibu Yong-jae berkata bahwa Ji-eun terlihat sakit. Lalu nenek mengajak Ji-eun ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Ji-eun baik-baik saja, tapi nenek menanyakan apa Ji-eun sudah hamil. Dokter menjawab belum. Lalu nenek menyuruh dokter untuk memberikan obat kesuburan kepada Ji-eun. Ji-eun terkejut dengar itu. Hahaha. Sementara itu, Haewon mengajak Yong-jae untuk nonton konser musik, tapi Yong-jae menolaknya dan mengatakan bahwa Ji-eun sedang sakit. Yong-jae langsung pulang ke rumah dan melihat buburnya masih utuh. Yong-jae menemui Ji-eun dan mengatakan, "Kau harus makan agar cepat sembuh." Tapi Ji-eun masih marah nih. Lalu Yong-jae menghibur Ji-eun dengan menari dan menyanyikan lagu 3 beruang. Ji-eun tertawa dibuatnya. Yong-jae emang lucu ya. Selesai makan, Yong-jae memberikan obat dari nenek tadi dan mengatakan kau harus meminumnya. Nenek pasti khawatir padamu. Ji-eun pun meminumnya. Lalu ia mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah obat penambah hormon. Hahaha. Karena pengaruh obat itu, Ji-eun mendatangi Yong-jae di kamarnya. Ia merayu Yong-jae, tapi Yong-jae ketakutan dan menyuruh Ji-eun untuk sadar. Tapi Ji-eun tetap mendekati Yong-jae sampai Yong-jae terjatuh dari kasurnya. Ternyata nggak taunya itu cuma khayalan Ji-eun doang. Yong-jae berpamitan pada Ji-eun dan mengatakan bahwa ia akan menelpon jika pulang terlambat. Ia juga mengatakan pada Ji-eun bahwa Ji-eun bukan orang yang tidak berarti apa-apa bagi Yong-jae.
Yongjae udah menyadari kesalahannya tuh. Tak lama Hijin datang. Ia menceritakan bahwa ia tidak sengaja telah memberitahu Minhyuk bahwa Ji-eun dan Yongjae hanya menikah kontrak. Ji-eun marah padanya. Hijin meminta maaf dan memohon untuk tidak memasukkan Dongwook ke penjara. Kemudian, untuk memastikan perkataan Hijin, Ji-eun mengajak Minhyuk bertemu. Mereka makan spaghetti. Lalu Minhyuk mengajak Ji-eun jalan-jalan dan membelikannya bunga. Ji-eun bertanya, "Apa temanku pernah mengatakan hal aneh padamu?" Lalu Minhyuk berkata, "Seandainya aku bertemu denganmu lebih dulu. Seandainya juga kau tidak menikah dengan Yongjae. Dan jika memang pernikahanmu bukan sungguhan, apa aku masih punya kesempatan?" tanya Minhyuk. "Tak usah jawab sekarang, pikirkan dulu," kata Minhyuk lagi. Mendengar pengakuan Minhyuk, Ji-eun gugup dan tak bisa berkata apa-apa. Di kantor, Dongwook mengakui kepada Lee Yongjae bahwa Hijin keceplosan dan mengatakan tentang pernikahan kontrak itu pada Minhyuk. Yongjae langsung marah, tapi Dongwook memohon agar Yongjae mau memaafkannya. Saat di rumah, Yongjae bertanya, "Bunga dari siapa itu?" Ji-eun langsung gugup nih. Sambil marah, Yongjae mengatakan bahwa Ji-eun tidak boleh terlalu sering menemui Minhyuk. Tapi Ji-eun menjawab, "Kau juga sering menemui Haewon. Lagi pula pernikahan kita sebentar lagi juga berakhir." Yongjae merencanakan sesuatu. Diam-diam ia mencari surat kontrak pernikahannya. Ia mencarinya di kamar Ji-eun, tapi apesnya ia ketahuan. Saat ia sembunyi di lemari Ji-eun dan Ji-eun bermaksud membuka lemarinya, tiba-tiba, tara, Yongjae jatuh dari dalam lemari. Ji-eun mengira bahwa itu pengaruh obat yang diberikan oleh nenek. Lalu ia melarang Yongjae untuk meminumnya. Saat itu Yongjae mengajak Ji-eun untuk membuat kontrak pernikahan yang baru, karena peraturan yang lama sudah banyak yang dilanggar. Ia juga mengatakan bahwa kontrak yang lama sudah diketahui oleh orang lain, jadi kita harus membuatnya yang baru. Ji-eun kena nih dikadalin sama Yongjae. Mereka sama-sama menyusun perjanjian pernikahan kontrak yang baru. Sampai pada akhirnya mereka menunjukkan syarat masing-masing. Ji-eun mengajukan syarat yang banyak banget nih, dari mulai menyuruh Yongjae membersihkan rumah sampai makan apa aja yang ada. Karena terlalu banyak, Yongjae tidak membaca semua syarat yang diajukan oleh Ji-eun. Dan ternyata Yongjae hanya mengajukan satu syarat, yaitu pernikahannya harus 3 tahun. Ji-eun terkejut dan menolaknya. Tapi Yongjae merayu Ji-eun agar ia setuju. Ia mengatakan jika pernikahannya hanya 6 bulan, itu akan mengecewakan ibu dan nenek. Karena Ji-eun juga sangat menyayangi keluarga Yongjae, akhirnya ia menyetujuinya. Yongjae menanyakan surat kontrak yang lama, dan ternyata Ji-eun menyimpannya di lemari es. Lalu Yongjae merobek kontrak yang lama itu. Yongjae senang banget nih, karena pernikahan kontraknya diperpanjang sampai 3 tahun. Paginya, Ji-eun hanya menyiapkan roti untuk sarapan, dan ia juga menyuruh Yongjae untuk mencuci piring. Yongjae berkata, "Kenapa bisa begitu?" Ji-eun mengatakan bahwa semua itu sudah ada di perjanjian yang baru. Yongjae berkata, "Kenapa syaratnya banyak banget?" "Makanya baca dulu sebelum tanda tangan," jawab Ji-eun. Lalu Yongjae pun membantu Ji-eun untuk bersih-bersih rumah. Dan bukan hanya itu, Ji-eun juga menyuruh Yongjae untuk membelikannya bunga. Yongjae bertanya, "Apa itu juga ada di perjanjian?" "Ya, pasal 105," jawab Ji-eun.
Yongjae baru sadar kalau ternyata persyaratan dari Ji-eun sampai ratusan. Sementara itu, di butik Haiwon tidak sengaja mendengar percakapan Dongwook di telepon yang mengatakan tentang pernikahan kontrak Yongjae dan Ji-eun. Haiwon merasa kaget, lalu ia menemui Ji-eun di rumah. Ia menanyakan tentang pernikahan kontrak itu kepada Ji-eun. Tapi Ji-eun menyuruhnya untuk bertanya pada Yongjae. Haiwon juga mengatakan bahwa Yongjae adalah satu-satunya teman baiknya yang selalu ada untuknya. Tapi sekarang ia telah kehilangan Yongjae karena Yongjae sudah menikah. Ia juga meminta Ji-eun untuk mengembalikan Yongjae kepadanya. Ji-eun jadi bingung mau ngapain. Saat Yongjae hendak pulang, Haiwon menelponnya dan mengajak Yongjae bertemu. Yongjae memberitahu Ji-eun bahwa ia akan pulang terlambat karena ingin bertemu Haiwon. Ji-eun sedih kayaknya. Haiwon berkata bahwa ia baru sadar selama ini Yongjae selalu melindunginya. Ia juga berterima kasih pada Yongjae karena telah sabar menghadapinya. Lalu ia meminta Yongjae untuk selalu bersamanya. Kali ini giliran Yongjae yang gak bisa jawab. Saat pulang, Yongjae melihat Ji-eun tengah menunggunya di luar. Lalu ia memberikan bunga mawar yang telah ia siapkan tadi pada Ji-eun dan berkata, "Ini pasal 105. Kemudian mereka mengobrol. Ji-eun mengatakan bahwa saat ia menemui Min-yuk mengatakan bahwa jika pernikahan kita akan berakhir, ia ingin diberi kesempatan. Min-yuk juga tahu bahwa kau menikahiku bukan karena cinta. Yongjae, apa aku boleh menyukai Min-yuk? Tanya Ji-eun. Yongjae pasti bingung banget nih. Ia mulai suka sama Ji-eun, tapi nggak berani buat ngomong. Oke, sampai di sini dulu ya. Pengen tahu jawaban Yongjae? Tonton episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan komennya juga. Terima kasih.